Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaim. Kali ini saya akan membahas tentang Buya Syafi'i Ma'arif ya, khususnya tentang negara Islam. Buya Syafi'i memang sudah tiada, namun getar semangatnya dalam mencintai bangsa ini terus terasa, khususnya bagi anak muda yang ingin memperjuangkan perjuangannya. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk anak muda itu? Saya berharap sih iya, karena ini akan membuat Buya semakin bahagia di sana. Bila kita sering membaca berbagai tulisan Buya Syafi'i Ma'arif, baik di koran-koran nasional maupun di berbagai bukunya, kita akan merasakan sekali bagaimana ia berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, dan juga segala bentuk dan upaya untuk mengganti Pancasila beliau lawan semuanya. Tulisan dan perilaku Buya bagi saya seringkali menghentak kesadaran banyak orang. Kedalaman ilmunya dalam bidang sejarah, sosial, politik Islam Indonesia tidak hanya melangit, tetapi benar-benar membumi dan bisa dirasakan masyarakat awam. Buku yang saya pegang ini, yakni Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, adalah satu di antara upaya Buya Syafi'i dalam menjaga Pancasila di bumi pertiwi. Memang, ia sempat terkagum-kagum dengan gagasan negara Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Maududi, Muhammad Natsir, Al-Afghani sempat menjadi panutannya. Tapi perjumpaannya dengan Fazlur Rahman atau dikenal sebagai Bapak Neomodernisme Islam, sekaligus pembimbingnya di Chicago, membuat Buya Syafi'i memikirkan ulang apa yang pernah dia yakini itu. Sebagai informasi teman-teman, jadi buku ini awalnya merupakan disertasi Buya Syafi'i tahun 83 ketika di Chicago, Amerika Serikat. Kemudian Mizan menerbitkan ulang tahun 2017. Di buku ini kita akan diajak mengelilingi bagaimana sejarah panjang perdebatan landasan negara di Indonesia. Apakah Islam atau Pancasila? Tidak cukup di situ. Jadi secara ilmiah, Buya Syafi'i juga menegaskan bahwa apa yang dicita-citakan pejuang khilafah atau imamah sebenarnya adalah hasil dari pemikiran ulama di era pertengahan seperti Al-Baqillani dan Al-Mawardi. Menurut Buya, pandangan mereka sekedar menjawab tuntutan sejarah dan tantangan yang ada di zamannya. Jadi ini tidak ada dasarnya di zaman Nabi, begitu juga di dalam Al-Quran sebagaimana ucapan oleh sebagian kalangan. Buya berpesan, pertarungan soal Islam dan Pancasila sebagai dasar negara adalah pertarungan ideologis yang usang. Ia tidak hanya akan menguras energi bangsa ini. Para penolak Pancasila sebagai dasar negara akan terus ada memang. Namun kata Buya, ia hanyalah arus kecil yang kapan saja bisa redup. Dan argumennya juga seperti ukiran di atas air, seringkali berisi ocehan yang tidak perlu dihiraukan. Begitu kata Buya. Karena itu, Buya berpesan bagi kita semuanya pecinta negeri ini bahwa jumlah kita ini yang setia dengan Pancasila jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka itu. Kuncinya satu, kita harus tetap setia, memperjuangkan dan jangan diam saja. Bagi mereka yang masih memperjuangkan khilafah dan formalisasi Islam dalam kehidupan bernegara di bumi Indonesia ini, coba deh dengarkan nasihat sang proklamator yakni Muhammad Hatta. Katanya, jika orang ingin memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, pakailah ilmu garam, bukan ilmu gincu. Maksudnya apa? Ketika garam laut dalam makanan, bekasnya nggak kelihatan, tapi pengaruhnya dalam cita rasa makanan sangat menentukan, ya nggak? Sebaliknya, gincu yang dipakai kaum perempuan memang merah dan indah di bibir, tapi tuna rasa atau nggak ada rasanya. Hatta tidak ingin Indonesia seperti gincu. Dengan nada lebih tegas, Buya Syafi'i mengatakan, perjuangan khilafah dan formalisasi Islam hanya memperkosa dan memanipulasi Islam tanpa benar-benar memperjuangkan inti dari nilai-nilainya. Maka dari itu, bagi Buya Syafi'i,
ada persoalan yang lebih penting untuk diselesaikan, yakni bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila di negeri kita Indonesia. Dari sini, Buya juga terus prihatin dengan mereka para pejabat yang gagal menjalankan amanah yang ada di dalam Pancasila. Pancasila dikhianati oleh para elit dan pemimpin bangsa, dan di antara yang paling sial dari seluruh sila adalah sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya Buya Syafi'i, tidak ada yang benar-benar membela sila ini, sehingga nasibnya kini terlantar, bahkan nyaris absen dalam kehidupan kebangsaan. Upaya kita untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata harus terus diupayakan. Ini semua demi keutuhan bangsa hingga satu hari sebelum kiamat. Kata Buya, mari kita kirim Fatihah kepada Bapak bangsa ini. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.